Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Tadi sebelumnya kita udah membahas bagaimana kita menentukan struktur protein menggunakan metode X-ray crystallography. Nah, sekarang kita akan coba membahas mengenai bagaimana kita bisa menentukan struktur protein menggunakan metode NMR spektroskopi. Jadi NMR spektroskopi atau disebut juga Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy ini merupakan teknik untuk mengobservasi medan magnetik lokal di sekitar inti atom. Nah, seperti kita ketahui, tiap atom itu memiliki 3 bagian utama ya. Ada elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, inti atomnya sendiri itu terdiri dari proton dan juga neutron. Nah, baik proton, neutron, dan juga elektron ini mereka memiliki spin masing-masing. Nah, biasanya inti atom dengan jumlah proton genap dan atau memiliki jumlah neutron genap biasanya memiliki sifat yang disebut sebagai spin. Nah, untuk jumlah proton sama dengan neutron biasanya memiliki jumlah spin 0 gitu. Nah, untuk pengukuran menggunakan NMR, nukleus ini harus memiliki non-zero spin. Seperti itu. Contohnya adalah H1 atau proton, C13, N15, dan F19. Di sini juga kita bisa melihat contoh atom yang tidak memiliki spin. Di sini contohnya adalah helium 4 karena dia memiliki 2 proton dan 2 neutron. Seperti tadi disebutkan, jumlah proton sama dengan neutron biasanya memiliki spin 0. Seperti itu. Nah, kemudian pada inti atom ini, jika kita bisa melihat ke dalamnya, gitu ya, kita bisa melihat nukleus dengan kepadatan tinggi yang bermuatan positif tadi ya. Nah, nukleus ini yang dideteksi oleh NMR spektroskopi dan memberikan informasi mengenai struktur molekulnya. Nah, biasanya inti atom ini memiliki spin dengan orientasi yang beragam, seperti bisa kita lihat seperti ini, gitu ya. Tapi jika atom-atom ini ditempatkan pada medan magnet yang kuat, seperti ini, inti atom ini akan berjejer searah dengan medan magnet. Mirip seperti magnet pada kompas ketika diarahkan ke medan magnet luar. Nah, kemudian inti atom ini akan berputar seperti pada spinning top gitu ya. Nah, secara konvensi medan magnet luar ini biasanya disebut B0 dan berada pada sumbu Z. Gitu ya. Nah, dalam medan magnet, inti atom dengan jumlah proton atau neutron yang ganjil akan beresonansi ketika dipulsa dengan frekuensi gelombang radio yang tepat. Frekuensi putaran ini, atau disebut juga Langmuir frekuensi, bergantung pada besaran medan magnet eksternal dan rasio geomagnetik yang konstan pada tiap isotop. Bisa dilihat pada persamaan ini gitu ya. Dengan mengatur frekuensi resonansi untuk suatu senyawa, nah, ini para peneliti ini dapat memetakan posisi relatif atom dan struktur serta identitas molekulnya. Nah, kemudian jika kita menambahkan suatu gelombang radio atau radiofrekuensi, inti dalam keadaan energi yang lebih rendah dapat menyerap energi dan melompat ke keadaan energi yang lebih tinggi. Spin inti atom ini akan membalik tegak lurus dengan medan magnet luar B0 dan kemudian akan terus berputar seiring dengan waktu dan akan kembali searah dengan B0. Nah, kalau misalkan kita umpamakan gitu ya, ini kumpulan spin-spin inti ini seperti bola atau seperti ini gitu ya. Nah, magnetisasi equilibrium pada inti ini akan berjejer searah dengan B0. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, penerapan pulsa gelombang radio yang tidak lurus terhadap B0 ini akan membalik ke arah magnetisasi ke arah sumbu X dan Y. Seperti ini ya. Nah, rotasi magnetisasi ini akan menginduksi terbentuknya arus listrik pada kumparan penerima sinyal. Ini kumparan ini. Nah, sinyal ini akan dideteksi dan kemudian diperkuat. Kita akan melihat osilasi sinyal yang kemudian berkurang seiring dengan kembali sejajarnya spin magnet inti dengan B0. Nah, gelombang ini disebut sebagai free induction decay atau FID. Dan kita bisa lihat polanya seperti ini, pola gelombangnya seperti ini. Jadi,
gelombangnya itu akan berkurang seiring dengan waktu. Nah, frekuensi di mana inti atom beresonansi tergantung pada lingkungan kimia atomnya, jenis atom yang mengelilinginya, dan juga jaraknya. Jadi jika tiap atom menghasilkan FID dengan frekuensi yang sama, maka tiap proton ini akan terlihat identik dan kita tidak bisa mempelajari apapun mengenai struktur molekul yang kita amati. Nah, menariknya, tiap proton ternyata berada pada lingkungan kimia yang berbeda atau kimia yang unik. Contohnya, misalkan pada dua proton ini, gitu ya. Ini dua proton ini berada pada lingkungan kimia yang berbeda, tergantung pada distribusi kerapatan elektron-elektronnya. Masing-masing proton ini akan terekspos pada medan magnet yang berbeda. Jadi tergantung kerapatan elektron masing-masing gitu. Nah, elektron juga memiliki medan magnetnya sendiri yang berkebalikan dengan medan magnet luar BO. Nah, proton yang memiliki kerapatan elektron tinggi akan mengalami medan magnet lebih rendah sehingga memiliki frekuensi yang muir yang lebih rendah. Sebaliknya, proton yang memiliki kerapatan elektron rendah memiliki langmuir frekuensi yang lebih tinggi. Nah, jadi proton yang dikelilingi sedikit elektron disebut dishielded, dan proton yang dikelilingi oleh banyak elektron disebut shielded. Jadi kalau misalkan kedua proton ini kita tembakkan pulsa radio frekuensi, kita akan mendapatkan dua sinyal FID. Satu berosilasi pada frekuensi tinggi, dan satunya lagi berosilasi pada frekuensi yang lebih rendah. Nah, FID ini adalah representasi dan merupakan domain gelombang dan domain waktu. Jadi ini representasi domain gelombang dan juga domain waktu. Nah, transformasi Fourier dari domain gelombang dan domain waktu ini akan mentransformasi ke domain ini ke domain frekuensi yang memberikan visualisasi spektrum NMR seperti yang biasa kita lihat seperti itu. Dan biasanya pada spektrum NMR ini shielded proton itu akan menghasilkan puncak di sebelah kanan, dan di shielded proton itu akan menghasilkan puncak di sebelah kiri seperti ini. Nah, sekarang kita juga bisa lihat gambaran mengenai instrumen dari NMR spektroskopi sendiri. Ini bisa lihat gambarannya seperti ini. Ini instrumennya yang di casing ditutup seperti pada spektrometer casing ini. Kemudian ada field line juga untuk mencegah kita masuk ke dalam karena medan magnetnya tinggi. Kemudian juga kita ada di sini automatic sample changer robot arm untuk memasukkan sampel ke dalam ini instrumennya. Kemudian juga kita bisa lihat karusel di sini untuk sample tubes, dan di sini juga ada NMR tubes, ada spinner. Kemudian juga ada borehole di sini. Borehole itu untuk memasukkan sampel. Dan juga ada liquid nitrogen dan juga helium refill post, jadi untuk menambahkan cairan liquid nitrogen dan helium ke dalam instrumen. Nah, ini gambaran di dalamnya seperti apa, seperti ini. Ini adalah borehole-nya. Kemudian pada borehole ini kita tambahkan tubes yang mengandung sampel yang berada pada spinner. Nah, spinner ini dia akan mengalami berputar, spinning, sehingga si sampelnya itu akan mendapatkan medan magnet yang seragam. Kemudian di sini juga sampelnya itu berada di coil radiofrequency emitter dan juga signal detection coil seperti kita lihat. Jadi untuk applying radiofrequency dan untuk mendeteksi radiofrequency yang dihasilkan, sinyal yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada superconducting magnet untuk menghasilkan applied field atau B0 seperti ini. Dan superconducting magnet ini harus bekerja dalam suhu yang sangat rendah, makanya kita tambahkan liquid helium. Nah, kemudian liquid helium ini sendiri ini sangat mahal, jadi kita upayakan supaya tidak mudah mengalir evaporasi atau hilang, maka kita tambahkan di luarnya itu adalah liquid nitrogen.
Nah, kemudian di luar dari liquid nitrogen ini kita tambahkan vakum seperti itu. Jadi akan shieldingnya itu sangat bagus. Nah, ini adalah contoh dari spektrum NMR dari 1D NMR atau proton NMR. Ini contohnya untuk senyawa etil asetat gitu ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini spektrumnya, masing-masing spektrum ini kita bisa lihat kalau misalkan spektrum yang di sebelah sini berasal dari H ini, H dari CH3 ini. Untuk yang ini itu berasal dari CH3 yang ini, dan yang ini yang di shielded ini berasal dari CH2 yang ini. Ini di shielded karena apa? Karena elektron-elektronnya ini ditarik oleh karboksil yang di sini. Sedangkan yang untuk CH yang ini itu lebih shielded karena memiliki kerapatan elektron yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi elektronnya nggak ketarik. Ini untuk molekul yang simpel ya, seperti etil asetat. Etanol juga sama molekul. Biasanya senyawa organik dengan berat molekul rendah itu bisa kita tentukan strukturnya menggunakan 1D NMR. Tapi kalau misalkan untuk protein itu kan berat molekulnya besar ya, yang paling rendah juga lumayan besar gitu. Nah, ini akan sangat susah untuk ditentukan strukturnya menggunakan 1D NMR. Ini adalah salah satu contoh dari lysozyme spektrum ketika ditempatkan di 1D NMR, proton NMR. Nah, ini spektrumnya crowded sekali gitu ya, padat sekali. Dari sini kita nggak bisa menentukan strukturnya, tapi yang bisa kita ketahui dari sini adalah gugus-gugus apa aja yang ada di sana. Misalkan di sini yang daerah shielded, ini biasanya terdiri dari gugus metil, kemudian alifatik. Kemudian yang di shielded ini biasanya hidrogen dari gugus amin, seperti itu. Dan aromatik itu biasanya di daerah seperti ini. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin menentukan struktur protein menggunakan NMR, 1D NMR itu bisa kita pakai untuk mengetahui kalau misalkan protein kita ini foldednya benar atau enggak, atau misalkan unstructured, seperti itu. Nah, kalau misalkan folded, ini spektrum NMR-nya itu seperti ini. Nah, kalau misalkan unfolded atau unstructured, biasanya spektrumnya itu nggak spread out seperti ini, tapi biasanya berada di tengah-tengah ini aja. Habis itu di sininya nggak ada spektrumnya, atau di daerah sini juga nggak ada. Jadi spektrumnya itu bergerak ke tengah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita udah tahu nih strukturnya ternyata folded benar, maka kita coba menentukan struktur 3 dimensinya. Tapi sebelum itu kita sebelum menentukan struktur secara umum, kita mengkoleksi berbagai jenis spektrum NMR. Jadi yang pertama tadi 1D NMR, proton NMR, kemudian 2D NMR. Nah, 2D NMR ini contohnya adalah ini HSQC spektrum. Jadi 2D NMR ini adalah untuk mendeteksi proton NMR plus dengan nitrogen N15 seperti ini. Jadi makanya ada disebut 2D karena ini ya ada spektrum dari kontribusi proton dan juga kontribusi dari N15. Nah, untuk 2D NMR HSQC ini berguna untuk mendeteksi spektrum dari amid gitu ya, NH ini yang berada di backbone protein, seperti itu. Nah, maka dari itu dari tiap-tiap dot ini, tiap-tiap spektrum ini menunjukkan masing-masing residu dari asam amino pada protein ini. Jadi tiap-tiap dot ini unik, seperti itu. Contohnya misalkan untuk yang ini adalah methionine nomor 63. Kemudian yang ini adalah serin 58 dan sebagainya dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa assign setelah kita bisa setelah kita mengambil spektrum dari 3D NMR yang lainnya, seperti itu. Ada macam-macam yang nggak akan kita bahas di sini, seperti itu. Jadi ada 1D NMR itu proton,
ke 2D NMR itu ditambahkan dengan N15. Nah, untuk 3D-nya itu kita tambahkan si 14 seperti itu. Nah, jadi tadi setelah saya bilang kita koleksi nggak hanya 1D atau 2D NMR, tapi juga 3D NMR atau C13 gitu ya. Tadi salah saya sebut, bukan C14 tapi C13. Nah, untuk di 3D NMR ini kita ambil spektrum NMR yang terdiri dari berbagai macam magnetisasi seperti itu. Nah, dari sana, dari berbagai macam spektrum NMR yang kita collect, kemudian kita mengenerate restraint seperti itu. Nah, dari generate restraint ini kemudian kita juga mengambil RDC dan juga NOI. Dari RDC kita bisa atau residual dipolar coupling, kita bisa mendapatkan informasi mengenai sudut relatif terhadap magnetic field luar gitu ya. Nah, kemudian untuk NOI sendiri itu dari sana kita bisa melihat distance restraint atau jarak masing-masing atom. Nah, dari ini itu bisa kita pakai untuk kalkulasi dari molecular dynamic nya nanti untuk menentukan strukturnya. Nah, jadi dari sana setelah kita collect berbagai macam NMR spektrum, kemudian generate restraint, kemudian melakukan kalkulasi protein structure. Nah, ini juga kita lakukan misalkan menggunakan metode simulated annealing, sehingga kita menghasilkan structure dari protein yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini berdasarkan hasil analisis simulated annealing ini, kita ambil structure dengan energi terendah. Nah, biasanya itu nggak hanya satu structure yang kita ambil untuk NMR. Biasanya itu lebih dari satu, biasakan 10 atau 20 structure. Nah, kemudian kita gabungkan seperti itu jadi dari satu, dan kita ambil satu sebagai structure rata-rata. Seperti itu. Makanya kalau misalkan dari NMR ini, karena dia juga kan sebetulnya strukturnya itu pengukurannya itu berada di solution gitu ya, bukan di kristal seperti pada X-ray protein. Yang kita dapatkan itu yaitu ada beberapa jenis struktur, dan kita juga bisa lihat daerah mana yang kira-kira rigid dan daerah mana yang lebih fleksibel. Nah, ini contohnya adalah protein yang telah ditentukan strukturnya menggunakan NMR. Ini protein ini namanya Bilbo-1. Ini panjangnya itu 587 residu. Cuman kita pernah tentukan struktur NMR-nya itu untuk N-terminal domainnya saja, yang besarnya itu sekitar 12 kilodalton seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini struktur proteinnya. Ini adalah 10 superimposed NMR conformer. Dan dari sini bisa kita lihat daerah-daerah yang lebih stabil gitu ya, lebih rigid. Ini misalkan daerah helix dan beta strand. Kemudian kita juga bisa lihat ini daerah yang lebih fleksibel, ini di daerah C-terminalnya gitu ya. Nah, kebetulan untuk protein N-terminal Bilbo ini, kita juga berhasil menentukan strukturnya menggunakan X-ray crystallography. Nah, kalau misalkan kita bandingkan di sini, struktur menggunakan X-ray crystallography ini, dia memiliki C-terminal yang rigid, berbeda dengan struktur dari NMR. Nah, alasannya kenapa? Ternyata kalau misalkan kita lihat, ini di C-terminal domain, C-terminal region dari N-terminal domain Bilbo-1 ini, dia mengandung banyak prolin gitu ya, ada 4 prolin di sini. Dan tadi kita tahu kalau dari sini, ini untuk 2D NMR, prolin ini dia tidak memiliki H amid kayak gitu. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa mendeteksi spektrum dari prolin di sini. Makanya kita nggak bisa mengenerate restraint dari
prolin. Oleh karena itu di sini karena kekurangan restraint makanya terkesannya daerah ini adalah fleksibel walaupun sebenarnya enggak gitu. Jadi itu kekurangan dari penentuan struktur menggunakan NMR ya. Kalau misalkan banyak terdapat prolin, kita nggak akan bisa menentukan strukturnya itu secara akurat. Nah, jadi itu adalah metode atau overview bagaimana kita bisa menentukan struktur protein menggunakan NMR. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih jelas sekarang. Selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita bisa menentukan struktur protein menggunakan cryo-EM.